Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo, apa kabar adik-adik kelas 6 yang berbahagia? Berjumpa lagi dengan Pak Habib dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita mulai dulu dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik kelas 6 yang saya banggakan, tema kali ini adalah tentang tanda-tanda hari kiamat. Setelah di pertemuan sebelumnya kita membahas antara kiamat besar dan kiamat kecil, kita akan membahas tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat juga dibagi menjadi dua, yakni tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Tanda-tanda kiamat yang kecil antara lain adalah orang-orang saling berlomba-lomba meninggikan bangunan. Ya, semakin banyak bangunan-bangunan menjulang tinggi. Orang-orang semakin bangga ketika membuat bangunan paling tinggi. Kemudian terjadi banyak pembunuhan. Peperangan semakin sering terjadi di mana-mana. Waktu yang berlalu semakin terasa singkat. Dunia menjadi cepat, waktu pun terasa singkat. Sering terjadi bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, dan lain sebagainya. Berkali-kali bencana sering terjadi karena menunjukkan alam yang mulai goyah, mulai rapuh mendekati hari kiamat. Munculnya gaya hidup mewah dan manja di kalangan umat Islam. Umat Islam hidupnya bermewah-mewahan. Manja, kurangnya sifat zuhud, atau orang Islam semakin mencintai dunia dan melupakan akhirat. Orang yang baik berkurang, sedang orang jahat semakin banyak. Manusia mewarnai rambut kepalanya dengan warna hitam supaya kelihatan muda. Negara Arab menjadi padang rumput dan sungai. Ya, kita tahu Arab adalah negara padang pasir yang gersang dan tandus. Namun kalau kita melihat akhir-akhir ini, Arab sudah ditamai rumput-rumputan dan menjadi hijau. Pria menyerupai wanita dan wanita menyerupai pria. Kita sudah lihat sekali-kali bulan sabit terlihat besar. Dan bila tanda-tanda kecil ini selalu terjadi, berulang-ulang kali terjadi, maka bersiaplah untuk menyambut tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda besar kiamat artinya menunjukkan kiamat akan segera tiba. Ada 8 tanda-tanda kiamat yang besar menurut Rasulullah. Yang pertama adalah ad-dukhan. Menjelang hari kiamat akan muncul kabut yang menutupi seluruh langit selama 40 hari. Setelah muncul kabut, kemudian muncul Dajjal. Ceritakan Dajjal ini mempunyai 1 mata. Dajjal membawa fitnah yang besar yang akan merenggut keimanan sehingga banyak orang yang mengikutinya. Kemudian muncul binatang besar. Turun Nabi Isa. Nabi Isa dulu diangkat oleh Allah ke surga.
tidak dibunuh oleh orang Yahudi. Maka di akhir zaman Nabi Isa diturunkan kembali untuk mengalahkan Dajjal. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua suku yang akan muncul pada akhir zaman. Mereka dikisahkan memiliki kekuatan sebagai perusak dan penghancur kehidupan di muka bumi. Dan mereka akan berperang melawan Nabi Isa beserta pasukannya di Bukit Turis ini. Penenggelaman bumi pada akhir zaman menjelang hari kiamat akan terjadi penenggelaman daratan di muka bumi yang meliputi bagian bumi bagian barat seperti daerah Jazirah Arab. Munculnya api yang mengumpulkan manusia. Ketika menjelang hari kiamat akan terjadi ketika api keluar dari Yaman yang akan menggiring manusia ke Syam. Dan akhirnya matahari muncul dari barat dan kembali ke barat. Matahari ketika pagi muncul dari barat, kemudian ketika sampai tengah kembali lagi ke barat. Maka ketika itulah bumi akan dihancurkan dan terjadilah kiamat besar, yakni hancurnya seluruh alam semesta, di mana malaikat Israfil ditugasi meniup trompet yang pertama sebagai tanda hancurnya alam semesta. Setelah hancurnya alam semesta, semuanya mati, tak terkecuali malaikat Israfil. Semuanya mati kecuali Allah. Setelah 40 tahun kemudian, malaikat Israfil yang pertama kali dibangkitkan untuk meniup trompet yang kedua kali. Maka semua manusia sejak zaman Nabi Adam sampai dengan akhir zaman dibangkitkan. Pada hari tersebut disebut Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Ada beberapa nama-nama hari di hari kiamat. Yang pertama adalah Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah hari kebangkitan, yakni orang-orang dibangkitkan setelah mati di hari kiamat. Dibangkitkan semuanya sejak orang pertama kali yakni Nabi Adam sampai dengan orang yang mati terakhir di hari kiamat. Setelah hari pembangkitan, kemudian manusia digiring ke padang mahsyar. Kemudian dihitung amalnya. Nah, pada hari perhitungan amal ini disebut Yaumul Hisab, yakni hari perhitungan amal. Pertama kali dihitung amalnya adalah sholatnya, ya. Jadi orang yang pertama kali dihitung amalnya adalah sholatnya. Maka apabila sholatnya sempurna, maka yang lain pun dianggap sempurna. Maka apabila sholatnya tidak sempurna, maka yang lain pun tidak akan bisa menyempurnakan kebaikannya. Nah, makanya itu adik-adik, sempurnakanlah sholat-sholat kalian. Jangan sampai kalian meninggalkan sholat. Hari berikutnya adalah hari pembalasan atau Yaumuddin, di mana setelah hasil pertimbangan, setelah amalnya ditimbang, kemudian manusia dibalas sesuai dengan amal perbuatannya. Jika baik, maka dia masuk surga, dan jika buruk, dia akan masuk neraka. Kemudian dinamakan juga Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Karena orang tersebut menyesal ketika hidup di dunia tidak melakukan perbuatan yang baik.
Setelah dimasukkan neraka, dia baru menyesal. Ada lagi nama As-Sa'ah, hari yang menentukan. Yaumut Tanat, hari yang saling memanggil. Orang-orang saling memanggil, memohon syafaat pada saat dikumpulkan di padang mahsyar. Ketika orang-orang dikumpulkan di padang mahsyar, jadi di tempat terbuka di mana matahari sangat dekat, semuanya terasa kepanasan. Semuanya saling memanggil. Hanya syafaat Nabi Muhammad yang bisa menolong mereka. Syafaat Nabi Muhammad inilah yang akan melindungi manusia-manusia dari panasnya ketika dikumpulkan di padang mahsyar. Yaumul khulud, hari yang kekal. Setelah kiamat, kita akan menjalani kehidupan kekal di akhirat. Kalau di dunia pasti akan ada akhirnya, tapi kalau di akhirat pasti akan kekal. Nah, dengan adanya hari kiamat tersebut, tentu ada hikmah-hikmah yang harus kita ambil. Beriman kepada hari akhir memberikan kita beberapa hikmah, yakni dengan beriman kepada hari akhir, dengan mempercayai adanya hari kiamat, maka kita seharusnya semakin beriman dan bertakwa kepada Allah. Dengan beriman dan bertakwa kepada Allah, akan muncul rasa takut tidak mampu mempertanggungjawabkan amal. Kita merasa harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita di akhirat. Dengan begitu kita menjauhi kemaksiatan dan perbuatan buruk, serta selalu menjalankan perintah Allah. Dengan demikian kita bisa selamat di hari akhir pada saat pertimbangan amal. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang banyak perbuatan amal baiknya, sehingga kita bisa menuju ke surganya Allah dan kekal di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, adik-adik, cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita akhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.